Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YT Mantan Guru. Sahabat, pernah tidak kamu membayangkan hidup di suatu tempat yang terpencil, jauh dari keramaian, dan bahkan sulit sekali menemukan akses untuk kemanapun? Jika kamu coba mencari tempat itu di dunia nyata, mungkin tempat yang paling mendekati imajinasimu itu adalah Tristan da Cunha, sebuah pulau terpencil yang berada di bagian selatan Samudra Atlantik. Pulau ini disebut-sebut sebagai pulau paling terisolir di dunia karena lokasinya yang sangat jauh dari daratan lainnya dan akses menuju pulau tersebut yang sangat sulit. Jika kamu ingin mengunjungi tempat ini, maka satu-satunya jalan menuju ke sana adalah menggunakan alat transportasi perahu yang bisa ditempuh dalam waktu 7 hari. Mungkin kamu berpikir apakah tidak sebaiknya menggunakan alat transportasi udara seperti pesawat saja ya, supaya lebih cepat. Sayangnya tidak ada opsi pilihan lain selain perahu, karena tidak ada satupun bandara di sana. Beberapa fakta terkait pulau paling terisolir ini pastinya menarik untuk disimak nih. Yuk kita bahas satu persatu. Lokasi: Tristan da Cunha merupakan salah satu pulau vulkanik dari sebuah gugusan kepulauan yang terdapat di bagian selatan Samudra Atlantik. Disebut-sebut sebagai pulau berpenghuni yang paling terisolir di dunia, yang berjarak 2.429 km dari gugusan pulau terdekat yang berpenghuni yaitu Saint Helena, dan 2.805 km sebelah barat dari kota terdekat di benua Afrika yaitu Cape Town. Sedangkan jarak dengan benua Amerika bagian selatan lebih jauh lagi yaitu sekitar 3.360 km. Kondisi geografis: Tristan da Cunha merupakan satu-satunya pulau berpenghuni dalam gugusan kepulauan Tristan da Cunha, di mana pulau ini merupakan pulau terbesar di antara pulau lainnya. Daratan di pulau ini terdiri atas sebuah gunung dan lereng-lereng di sekitarnya. Satu-satunya bagian daratan yang datar ada di bagian barat laut pulau, di mana juga merupakan satu-satunya tempat atau kota yang dihuni oleh manusia, yaitu Edinburgh of the Seven Seas. Titik tertinggi adalah sebuah puncak gunung berapi yaitu puncak Queen Mary, yang puncaknya tertutup salju pada musim dingin. Di daerah ini juga banyak ditemukan tebing-tebing yang kadang juga diselimuti oleh kabut. Di daerah tersebut juga ada 3 lokasi kawah yang saat ini telah terisi air menjadi danau. Di bagian pesisir terdapat tebing tinggi yang tingginya mencapai 1000 meter, sedangkan di bagian pesisir timur terdapat area yang berpasir hitam dan tebing-tebing yang lebih rendah. Kondisi ekonomi: penduduk Tristan da Cunha menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian. Meskipun dialek yang digunakan berbeda-beda karena pengaruh budaya yang masuk dari luar, mereka menggunakan mata uang UK Pound Sterling dan tidak melayani penggunaan kartu kredit dan cek pribadi. Jumlah penduduk di pulau ini tidak sampai 300 orang, dan mata pencaharian utama penduduk Tristan da Cunha adalah petani. Semua keluarga di sini memiliki lahan masing-masing yang biasanya mereka tanami dengan kentang dan juga sayuran lainnya. Beberapa dari penduduk juga bekerja di pemerintahan, jasa lokal, dan mencari ikan ketika cuaca mendukung. Supermarket Tristan da Cunha: di pulau ini juga terdapat toko grosir yang menyediakan bahan kebutuhan sehari-hari. Namun untuk pemesanan barang membutuhkan waktu yang lama, bahkan berbulan-bulan, mengingat untuk menyediakan barang dari tempat lain tidak semudah di kota-kota besar. Bahkan cuaca yang buruk bisa mempengaruhi ketersediaan barang karena jalur laut adalah satu-satunya akses pengiriman barang. Museum dan toko souvenir menyediakan berbagai kerajinan khas Tristan da Cunha. Ada juga museum dan toko souvenir yang menyediakan berbagai kerajinan khas Tristan da Cunha, antara lain perangko, kartu pos, magnet kulkas, mainan, hingga bahan rajutan.
Mengenai kesehatan masyarakat di sini juga sudah ada rumah sakit yang telah dilengkapi dengan mesin X-ray, unit gawat darurat, juga fasilitas kesehatan gigi. Namun untuk pasien yang membutuhkan perlakuan khusus akan dievakuasi ke Afrika Selatan atau Inggris. Listrik di wilayah ini masih sederhana, yaitu menggunakan generator diesel. Di sini kita akan disuguhi kondisi yang masih serba sederhana, seperti jalanan yang sepi dan sempit yang berpadu dengan rumah-rumah sederhana, ladang kentang, juga beberapa sapi ternak. Di sini juga ada peraturan yang mengatur bahwa pendatang tidak boleh membeli tanah ataupun tinggal di pulau ini. Nah, itu dia beberapa fakta yang terdapat di pulau paling terisolir di dunia. Ternyata di belahan bumi yang lain masih terdapat daerah yang sangat jauh dari sentuhan modern ya guys. Tentunya ini menjadi pengetahuan dan kekayaan dunia yang sangat berharga untuk kita ketahui dan jaga bersama sebagai penduduk dunia. Bagaimana nih guys, tertarik untuk berkunjung ke sana? Terima kasih sudah menonton videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.